Dalam video sebelumnya, kita telah membahas apa itu konsolidasi dan bagaimana strateginya. Kali ini, mari kita bahas salah satu strategi konsolidasi yang dapat dilakukan, yaitu konsolidasi pengadaan melalui katalog elektronik. Pernahkah terjadi di instansi kalian terdapat kebutuhan barang atau jasa yang sejenis dan rutin atau berulang, tetapi hasil pengadaannya berbeda-beda spesifikasi, harga, dan mutunya? Hal ini menyebabkan penggunaan anggaran belanja menjadi tidak efisien dan proses pengadaan yang tidak efektif. Terdapat strategi yang bisa dilakukan pemerintah agar anggaran lebih efisien, prosesnya efektif, dan transparan. Melalui konsolidasi pengadaan pada katalog elektronik. Mari kita bedah, di mana sih caranya? Berdasarkan keputusan Kepala LKPP nomor 121 tahun 2023, pelaksanaan konsolidasi PBJP untuk katalog elektronik dilaksanakan oleh Menteri atau Kepala Lembaga, Gubernur, Wali Kota, Bupati, atau Deputi Bidang Transformasi Pengadaan Digital LKPP. Menteri, Kepala Lembaga, Kepala Daerah bisa memandatkan sebagian atau seluruhnya kepada pejabat pimpinan tinggi yang membawahi UKPBJ di KLPD masing-masing. Lalu, gimana sih tahapannya? Di sini kita harus teliti soal spesifikasi teknis. Barangnya dibutuhkan secara rutin dan lintas satker. Perkiraan volume, berapa banyak total yang dibutuhkan, target pengguna, siapa saja yang akan memakai, prioritas PDN dan UMK. Ini penting. Pastikan kita mengutamakan produk dalam negeri dan usaha mikro kecil. Tahap kedua, pendalaman pasar. Setelah tahu apa yang mau dibeli, kita cari tahu lebih dalam dengan cara kita inventarisasi pelaku usahanya. Siapa saja yang dapat memenuhi kebutuhan, cari referensi harga untuk dapat harga terbaik, serta model bisnis di pasar. Selanjutnya, persiapan penyelenggaraan konsolidasi. Pada tahap ini, perlu penyiapan payung hukum berupa penetapan surat pemberian mandat jika menteri, kepala lembaga, kepala daerah memberikan mandat sebagian atau seluruhnya atas pelaksanaan konsolidasi pengadaan barang atau jasa pemerintah untuk katalog elektronik kepada pejabat pimpinan tinggi yang membawahi UKPBJ, serta SK Tim Konsolidasi. Setelah tim konsolidasi ditetapkan, selanjutnya dapat melakukan persiapan pelaksanaan konsolidasi berupa penyusunan dokumen KAK dan spesifikasi teknis yang jelas dan terukur, dokumen pemilihan terkait tata cara pemilihan penyedia, sampai dengan rancangan kontrak payung. Tahap ini sangat krusial karena menjadi fondasi dari proses pemilihan penyedia dan pelaksanaan konsolidasi nantinya. Tahap berikutnya adalah pelaksanaan konsolidasi pengadaan. Langkah pertama adalah penetapan metode pemilihan, yaitu melalui tender atau negosiasi. Tender dilakukan melalui SPSE dengan evaluasi administrasi, teknis, dan harga. Sedangkan negosiasi dilakukan di luar SPSE dengan memanfaatkan teknologi informasi untuk klarifikasi serta negosiasi teknis dan harga. Langkah kedua adalah penyusunan dokumen pemilihan oleh Pokja Pemilihan. Dokumen ini memuat persyaratan administrasi, kualifikasi, teknis, jadwal pelaksanaan, tata cara penyampaian penawaran, serta metode evaluasi. Langkah ketiga adalah pelaksanaan pemilihan penyedia, yang meliputi pengumuman konsolidasi, pendaftaran peserta, penyampaian penawaran, evaluasi oleh tim konsolidasi, hingga penetapan dan pengumuman pemenang.
Tahap selanjutnya adalah penandatanganan kontrak payung. Pertama, kontrak difinalisasi untuk memastikan klausul, ruang lingkup, harga, serta hak dan kewajiban pihak-pihak sudah sesuai. Setelah ditandatangani, produk hasil konsolidasi dicantumkan di katalog elektronik. Selanjutnya, pencantuman katalog elektronik. Penyedia konsolidasi menayangkan produk hasil konsolidasi dalam katalog elektronik. Selanjutnya, akan dimasukkan dalam koleksi konsolidasi seperti berikut. Tahap terakhir adalah e-purchasing. Pada tahap ini, PPK atau PP dapat melakukan pembelian produk hasil konsolidasi yang telah tayang pada katalog elektronik. Dengan mekanisme ini, proses pengadaan menjadi lebih efisien, mengurangi proses berulang, serta memastikan keseragaman harga dan spesifikasi.